Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang komunikator yang ulung. Berkomunikasinya bagai untaian intan, untaian berlian, untaian mutiara, teruntai dengan baik. Setiap butirnya kena cahaya dari sisi mana saja penuh pesona, tertata indah, teruntun dengan baik, berharga, mendalam, monumental. Mengapa kata-kata beliau begitu kuat, daya gugah, daya hujam, bahkan bisa menyentuh sudut hati yang paling dalam sekalipun? Insya Allah bisa jadi salah satu penyebabnya karena beliau berkata lahir dari dalam. Pertama, dari niat yang terdalam, saking inginnya para pendengarnya ini terangkat dari lembah kegelapan menjadi lembah yang penuh cahaya, dari orang-orang yang terhina terangkat menjadi orang yang mulia, dari yang berlumur dosa terangkat menjadi orang yang dibersihkan, dari kegelapan kekafiran terangkat menjadi orang yang mendapat hidayah. Saking menggebu bergejolak keinginan orang lain bahagia, selamat, mulia, sehingga kata-kata tuh bisa menembus. Karena di balik kata-kata itulah ruh. Harus ada ruhnya, harus ada powernya. Dan ini asalnya dari hati. Hati hanya bisa disentuh oleh hati lagi. Seindah apapun kata-kata, rekayasa, kosakata, tapi tidak terlahir dari niat yang dalam demi kebaikan, tipis harapan akan menghujam. Niat yang baik di setiap kata-kata kita, insya Allah, walaupun mungkin tata bahasanya sederhana, walaupun mungkin tidak seindah sebuah prosa, tapi kata-kata yang penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, itu akan menghujam di kalbu. Oleh karena itu, kalau kita berbincang, memberi nasihat, kita harus tanya, mau apa ini? Pamer ilmu, pamer dalil, pamer kefasihan bicara, ingin disegani, ingin dipuji kepiawaian berkata. Kalau yang bersembunyi di balik kata-kata hanyalah kebutuhan duniawi, pujian, pangkat, jabatan, kehormatan, bahkan hanya imbalan dunia, Allah Maha tahu di balik setiap kata-kata, dan Allah lah yang kuasa menghujamkan setiap kata itu. Maka seorang ibu yang sangat tulus, yang bisa mengendalikan dirinya dari sikap emosional, kata-katanya bersih, walaupun terluka oleh anaknya, tapi dari dalam. Mungkin saat itu ditolak karena emosi anaknya, tapi akan tersimpan di sana. Ketika suasana sudah tenang, akan hidup menjadi cahaya di hati pendengarnya. Saudara-saudaraku sekalian, tampaknya bedanya mubalik dulu yang kata-katanya sedikit tapi pengaruhnya besar, dibanding dengan beberapa mubalik terakhir perkataannya banyak tapi daya rubahnya sedikit. Bisa jadi ruhnya tekad agar orang lain selamat, mulia, yang kurang membara. Yang kedua, dari kata-kata yang terungkap, agar ada ruhnya, kata-kata itu harus menjadi bagian dari diri kita. Seseorang begitu yakin, tolong, saya setuju kalau maling itu ditangkap, dia akan begitu menjiwai kalau dia sudah 3 kali kena kecurian, karena keinginannya sudah menjadi bagian dari dirinya. Seseorang menceritakan nikmatnya haji, jauh akan lebih efektif bagi orang yang sudah menjalankan ibadah haji dengan baik
dibanding yang menceritakan haji dan belum pernah melaksanakannya. Seseorang yang menceritakan nikmatnya colenak yang dibuat dari tape atau peyem mentega yang agak kekuning-kuningan dan tidak terlampau empuk, tidak terlampau keras. Kemudian dibakar di atas arang sehingga agak mengering beberapa atas bawahnya. Lalu dipotong persegi 4 kecil-kecil dan rapih. Di atasnya dikucurkan gula kinca yang sudah dicampur dengan beberapa ampas dari kelapa. Tambah lagi ada beberapa nangka kecil di sampingnya. Dihidangkan hangat-hangat ketika suasana sedang dingin. Tentu beda cerita colenak kalau diceritakan oleh orang yang tidak suka makan colenak. Saudara bisa ikut merasakannya. Alhamdulillah saya senang colenak. Wahai sahabat-sahabat sekalian, hati-hatilah dengan pembicaraan yang tidak menjadi bagian dari diri kita. Garing, ngambang, kering, hampos. Apalagi kalau bicara kebenaran, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata apa yang tidak dilakukannya. Maka marilah kita membiasakan sebelum berkata kepada orang lain, berkata kepada diri. Kalian harus masuk jam 7, tepat semuanya. Dan kata-kata ini diucapkan oleh pimpinannya pada jam 8. Maka kata-kata itulah yang menghinakan dirinya. Betapapun bagus kata-katanya. Marilah kita berbicara tidak hanya memainkan kata. Karena perkataan terbesar adalah diri kita. Mama tuh beri mama koreksi, beri mama nasihat. Tapi ketika diberi nasihat, mama tuh harusnya mau mendengar. Ya, tapi itu nasihatnya jelek, tahu? Dia minta diberi nasihat, beri saya koreksi. Pada saat diberi koreksi, wajahnya jadi nggak enak, mendengus, lalu sibuk membela diri. Maka pada saat yang sama perilaku kita lebih banyak dibanding kata-kata minta koreksi, minta koreksi. Maka yang kedua seperti yang diungkap tadi, marilah berkata-kata itu menjadi bagian dari diri kita. Kata-kata kita kalau kita sudah mengamalkannya nanti bagai gelegak lahar yang keluar dari kepundan. 3. Perkataan yang akan dipahami dengan baik. Sesudah niat ingin sekali orang lain memahaminya, begitu menggebu keinginan orang lain paham tuh. Yang kedua, juga usahakan kata-kata itu lahir dari dalam dari diri kita yang sudah menjadi bagian dari diri. Yang ketiga, teruslah berusaha memahami siapa yang kita ajak bicara. Karena setiap orang itu beda-beda kemampuan memahaminya. Suasana, kondisi, latar belakang membuat orang beda-beda dalam memahami uraian. Ada pembicara yang kalau berbicara sibuk saja berbicara sendiri. Kita harus belajar untuk terus memahami pendengar kita dengan baik. Remaja, apa dunianya? Bagaimana keinginannya? Kita ngobrol kepada remaja
diperlakukan sama ngobrol dengan anak kecil. Nurut sama mama. Kalau tidak oleh mama disintrek.